Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas tentang kelanjutan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang teori bumi dan atmosfer. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori bumi dan juga tata surya. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan tentang atmosfer. Nanti juga saya tambah tentang pemanasan global yang berkaitan dengan atmosfer ini. Langsung saja untuk materi atmosfer ini kita mempelajari yaitu adalah atmosfer. Di sini kita akan membahas atmosfer bumi ya khususnya. Jadi kita itu bertempat tinggal atau hidup di bumi. Kemudian bumi itu mempunyai atmosfer yang menyelubungi atau yang istilahnya melindungi bumi atau yang menyelimuti bumi. Jadi atmosfer itu adalah selimut gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer berasal dari kata atmo yang berarti udara dan sfera yang berarti lapisan. Berarti di sini udara dan lapisan berarti kan lapisan udara. Jadi atmosfer adalah lapisan udara atau gas yang dia itu berlapis-lapis dan menyelubungi bumi. Sedangkan yang dimaksud dengan udara adalah semua gas yang tersusun dari berbagai zat yang tidak berbau, tidak berwarna dan tidak bisa dilihat. Jadi gas ini tidak berbau, tidak berwarna dan tidak dapat dilihat. Jadi di sini itu lapisan atmosfer itu menyelubungi atau menyelimuti bumi. Kemudian kandungan atmosfernya itu apa saja? Nah, sebelum kita masuk ke kandungan atmosfer, di sini ketebalan dari atmosfer bumi itu adalah 1000 km dari permukaan bumi. Untuk atmosfer sendiri itu memiliki beberapa macam gas, yaitu yang paling besar itu adalah gas nitrogen dengan persentase 78%. Kemudian ada oksigen. Oksigen yang kita hirup itu adalah 20% dari kandungan atmosfer. Kemudian ada argon 0,9%, karbon dioksida yang kita keluarkan yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis misalkan 0,03%, dan uap air, kripton, neon, sinon, hidrogen, kalium serta ozon semua itu adalah 0,7% dari persentase kandungan atmosfer. Sudah? Kemudian selanjutnya adalah manfaat atmosfer. Di sini kenapa kok bumi itu diselimuti oleh atmosfer? Tentu Allah menciptakan atmosfer itu ada manfaatnya. Yang pertama, melindungi bumi dari paparan radiasi sinar ultraviolet dengan lapisan ozon. Jadi lapisan ozon itu berada di lapisan atmosfer atau berada di atmosfer bumi. Sedangkan sinar ultraviolet itu kan dari matahari. Nah, itu sangat berbahaya bagi kehidupan makhluk hidup. Jadi kalau misalkan lapisan ozon itu tidak ada, maka sinar ultraviolet itu langsung bablas ke bumi. Jadi itu akan berbahaya bagi makhluk hidup yang ada di bumi. Kemudian yang kedua adalah melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi. Coba bayangkan kalau misalkan tidak ada atmosfer, maka yang menghujani kepala kita itu bukan cuma air, tapi bisa jadi batuan atau benda luar angkasa. Kenapa? Karena kalau misalkan batuan atau benda luar angkasa itu memasuki atmosfer bumi, maka di situ itu akan bergesekan dengan atmosfer dan terbakar sehingga tidak jadi sampai ke bumi. Kalau tidak ada atmosfer, maka batuan itu akan langsung jatuh ke bumi dan itu akan mengenai makhluk hidup dan tentu akan sangat berbahaya. Kemudian atmosfer itu juga menjadi media cuaca yang bisa mempengaruhi hujan, badai, topan, angin, salju, awan dan sebagainya. Jadi peristiwa alam ini itu terjadi di atmosfer. Kemudian memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh manusia, tumbuhan dan hewan untuk bernapas dan kebutuhan lain seperti oksigen, nitrogen dan juga karbon dioksida. Semua ini itu ada di atmosfer seperti yang sudah saya jelaskan pada kandungan atmosfer tadi. Sudah? Kemudian yang selanjutnya ada
Fungsi atmosfer. Nah, di sini atmosfer berfungsi mengatur proses penerimaan panas sinar matahari. Atmosfer melakukannya dengan menyerap dan memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Jadi sinar matahari atau panas matahari itu tidak semuanya itu diterima oleh bumi atau masuk ke bumi, tetapi sebagian diserap dan juga dipantulkan oleh atmosfer. Sekitar 34% panas matahari kembali dipantulkan ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Kemudian sekitar 19%-nya diserap oleh atmosfer dan awan, dan selanjutnya sekitar 47% sisanya mencapai permukaan bumi. Jadi kalau misalkan diprosentasekan itu sekitar setengah dari panas matahari yang sampai ke bumi. Kalau misalkan tidak diatur oleh atmosfer, bisa dibayangkan semua panas matahari itu sampai ke permukaan bumi. Sedangkan panas matahari itu beribu derajat Celcius, beribu-ribu. Sehingga di sini kalau itu tidak ada atmosfer, maka jelas kehidupan di bumi itu tidak akan ada karena tidak kuat menahan panas matahari. Terus kemudian yang selanjutnya adalah lapisan atmosfer. Jadi di sini seperti yang sudah saya katakan di awal tadi bahwa atmosfer itu berlapis-lapis. Di sini itu ada 5 lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi, yaitu mulai dari bawah atau yang paling dekat dengan permukaan bumi itu adalah troposfer. Kemudian ada di atasnya stratosfer, kemudian atasnya lagi mesosfer, kemudian atasnya lagi ada termosfer atau biasa disebut ionosfer, dan yang paling atas itu adalah eksosfer. 5 lapisan atmosfer ini memiliki ciri-ciri dan fungsi serta jarak yang berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi di sini ini adalah permukaan bumi tempat kita tinggal. Kemudian diselimuti oleh atmosfer, baru kemudian adalah langit atau alam semesta. Kemudian atmosfer ini ada 5 lapisan, yaitu mulai dari bawah itu adalah troposfer, kemudian stratosfer, kemudian ada mesosfer, ada termosfer, ada eksosfer. Kalian bisa lihat di sini berapa ketinggiannya. Misalkan troposfer itu mulai dari 6 sampai 20 km, kemudian stratosfer itu ada, maksudnya ini adalah 50 km, itu tebal dari atmosfernya ya, bukan tinggi dari bumi, tebalnya. Kemudian ada mesosfer 65 km, kemudian ada termosfer 690 km, dan eksosfer itu maaf saya juga salah. Jadi di sini itu adalah ketinggiannya seperti yang sudah saya katakan tadi. Di sini kalau troposfer 6 sampai 20 km ketinggiannya, stratosfer itu 50 km, mesosfer 85 km, termosfer 690 km, dan yang paling atas itu ada eksosfer itu adalah 10.000 km. Baru kemudian alam semesta seperti benda-benda langit yang bertebaran. Nah, seperti itu. Kita bahas satu persatu dari masing-masing lapisan atmosfer tersebut. Yang pertama itu mulai dari yang paling bawah adalah troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer terdalam, maksudnya yang paling bawah atau yang paling dekat dengan bumi. Lapisan ini berjarak hingga 12 km dari bumi. Pada lapisan troposfer ini udara masih bisa dibilang stabil, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin, alias hampir sama dengan permukaan bumi. Di lapisan troposfer pula terakumulasi berbagai gas yang dibutuhkan makhluk hidup seperti oksigen, karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Jadi gas-gas yang diperlukan oleh makhluk hidup itu ada di lapisan troposfer. Terus kemudian peristiwa sebagai awan, petir, topan, angin, hujan itu juga ada di lapisan ini, lapisan troposfer. Kemudian mengutip dari traveler.com.au, pesawat pribadi atau jet itu terbang pada ketinggian 42.000 kaki atau
sama dengan 12 km dari bumi. Nah, artinya pesawat itu hanya mampu terbang di lapisan troposfer. Lebih dari itu keseimbangan akan hilang karena oksigen yang dipasok ke mesin pesawat akan sedikit dan mesin bisa mengalami kerusakan. Jadi ketika kita lihat pesawat itu bisa terbang pada ketinggian yang bisa dikatakan kalau kita lihat di bumi itu, wah pesawat itu terbang tinggi, itu hanya ada di lapisan atmosfer, yaitu troposfer alias yang paling dekat dengan bumi, yang paling bawah. Jadi pesawat saja itu tidak mampu untuk mencapai lapisan di atas troposfer. Jadi bisa dibayangkan bahwa atmosfer sendiri itu juga sangat luas, sangat istilahnya tinggi kalau dilihat dari permukaan bumi. Terus kemudian selanjutnya adalah stratosfer. Nah, lapisan kedua adalah stratosfer. Lapisan ini berada di ketinggian 12 sampai 60 km. Jadi kalau tadi troposfer itu dari misalkan mulai 0 permukaan bumi sampai 12, maka di sini kalau misalkan stratosfer itu 12 sampai 60 km. Sebenarnya hampir sama dengan gambar, beda dikit tidak masalah. Misalkan di gambar tadi itu troposfer itu sampai 20 km, itu tidak apa-apa, perkiraan saja. Nah, jadi kalau misalkan ini 12 sampai 60 km, pada lapisan stratosfer terdapat bahan sulfat yang mempengaruhi terjadinya hujan, terutama hujan asam. Nah, selain itu pun stratosfer terbilang istimewa karena terdapat lapisan ozon. Jadi di sini lapisan ozon ini terdapat di bagian atmosfer, yaitu stratosfer. Lapisan ozon ini berfungsi untuk menghalau sinar matahari yang tentunya jika tidak ada lapisan ozon, bumi akan sangat panas. Jadi dia juga menyerap radiasi sinar ultraviolet matahari. Jadi lapisan ozon berada di lapisan stratosfer. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada mesosfer. Nah, lapisan ketiga itu yang paling tengah itu ada mesosfer, berada pada ketinggian 60 km sampai 80 km. Nah, perlu diketahui bahwa lapisan mesosfer suhu udara itu semakin tidak stabil. Jadi udara itu yang stabil ya hanya ada di troposfer tadi. Kemudian setiap jarak 100 meter suhu udara akan turun 0,4 derajat Celcius. Jadi semakin turun semakin turun. Puncaknya bisa mencapai minus 120 derajat Celcius. Bisa dibayangkan sangat dingin ya, minus 120 derajat Celcius. Nah, jika ada meteor jatuh dengan suhu yang panas sekalipun akan pecah berkeping-keping saat memasuki lapisan satu ini. Jadi benda-benda langit seperti meteorit misalkan akan memasuki bumi, maka dia akan terpecah atau bertabrakan di lapisan mesosfer. Kemudian kalau bertabrakan kemudian dia terbakar, itu kan akan seperti bintang jatuh, itu namanya meteor. Jadi meteor itu adalah meteorit yang memasuki atmosfer bumi, dalam hal ini memasuki mesosfer, kemudian bergesekan dengan atmosfer tersebut dan dia terbakar, maka dia akan membentuk seperti bintang jatuh atau yang disebut dengan meteor. Jadi bintang jatuh atau meteor tadi itu tidak jadi memasuki permukaan bumi karena sudah terbakar. Itu adalah di lapisan mesosfer. Kemudian yang selanjutnya adalah lapisan termosfer atau ionosfer. Nah, lapisan ini berada di ketinggian 80 km sampai 375 km. Mengapa kok disebut juga dengan ionosfer? Nah, karena pada lapisan ini terjadi ionisasi yang diakibatkan oleh radiasi sinar matahari. Nah, berkat adanya ionisasi ini, radio komunikasi yang kita gunakan sehari-hari dipantulkan ke bumi. Jadi alat komunikasi seperti radio misalkan itu bisa didengarkan di berbagai belahan bumi itu karena adanya lapisan termosfer ini. Jadi pada lapisan termosfer ini itu ada sebuah lapisan atau proses ionisasi yang memantulkan sinyal dari
radio, misalkan dari tempat satu kemudian dipantulkan, maka nanti itu akan bisa didengarkan oleh tempat yang lain. Jadi tempatnya itu disebut dengan ionosfer atau lapisan termosfer ini. Itu berkat lapisan ini kita bisa mendapatkan berita, informasi dari belahan bumi yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling atas atau yang paling luar, yaitu lapisan eksosfer, paling jauh dari permukaan bumi. Ini berada di ketinggian 500 km sampai 1000 km atau mungkin bahkan lebih. Selanjutnya mungkin adalah antariksa seperti itu. Suhu udara pada lapisan ini bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Pada lapisan eksosfer kandungan gas utamanya adalah hidrogen dan lapisan udara di sini itu sangat tipis, jadi sudah tidak bisa dihuni oleh makhluk hidup pada lapisan eksosfer ini. Sudah, jadi ada 5 lapisan, yaitu yang pertama adalah troposfer, kemudian stratosfer, kemudian mesosfer, kemudian termosfer, dan yang terakhir adalah eksosfer. Bisa kalian hafalkan mungkin kalau saya itu adalah Stra, Me, Ter, X, seperti itu. Jadi itu adalah lapisan atmosfer. Sudah bisa dipahami ya untuk lapisan atmosfer yang menyelimuti, yang melindungi bumi sehingga kita makhluk hidup itu bisa tinggal dengan layak di bumi. Kemudian saya tambahkan dengan masih berhubungan dengan atmosfer, itu ada istilah pemanasan global. Pada istilah pemanasan global itu nanti kalian juga akan mempelajari tentang efek rumah kaca. Kenapa di sini sangat penting untuk disampaikan? Karena sekarang pemanasan global itu sudah sangat mencapai taraf yang bahkan bisa dikatakan berbahaya seperti itu. Kalian sebagai generasi sekarang harus bisa menghambat laju pemanasan global, berkontribusi untuk menghambat, meskipun mungkin tidak bisa sepenuhnya, tapi minimal bisa dihambat lajunya. Nah, di sini untuk pemanasan global kita mengenal ada efek rumah kaca. Nah, apa itu? Nah, efek rumah kaca sebagai masalah lingkungan secara global terjadi karena kenaikan suhu atmosfer akibat gas rumah kaca yang menyerap gelombang panas matahari yang dipantulkan oleh bumi. Jadi di atmosfer itu ada gas-gas rumah kaca seperti misalkan metana, seperti kemudian ada karbon dioksida dan sebagainya, itu berfungsi menyerap panas matahari. Kalau misalkan di sini itu tidak berjalan dengan baik, maka di sini atmosfer itu menjadi panas. Nah, penyebab efek rumah kaca dan pemanasan global menurut sumber belajar Kemendikbud RI, efek rumah kaca dan gas rumah kaca adalah penyebab terjadinya pemanasan global. Jadi melansir NASA itu Badan Antariksa Amerika Serikat, efek rumah kaca adalah proses alami yang terjadi saat gas di atmosfer menyerap panas sinar matahari dari bumi. Penyebab efek rumah kaca adalah gas-gas rumah kaca, yaitu gas-gas dalam atmosfer yang menyerap gelombang panas. Gas rumah kaca yang terpenting itu adalah karbon dioksida. Jadi bagaimana cara kerja kok bisa terjadi efek rumah kaca? Kita lihat di gambar pada slide berikutnya ini. Jadi di sini kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah bumi, ini adalah matahari. Jadi untuk gambarnya tidak apa-apa ya, tidak ideal. Seharusnya matahari itu yang paling besar, maksudnya lebih besar dari bumi, tapi ini hanya ilustrasi saja. Jadi di sini itu matahari, panas matahari itu dia akan dipancarkan ke bumi. Nah, seperti ini. Terus kemudian istilahnya oleh gas-gas rumah kaca itu dipantulkan. Terus kemudian atmosfer ini, jadi kalau sebagian ada yang dipantulkan, sebagian ada yang diserap. Nah, kalau misalkan di sini jumlah gas rumah kaca itu semakin banyak, maka di sini jumlah yang diserap itu semakin besar, sehingga
keadaan di bumi karena panas yang diserap itu menjadi semakin besar, maka di sini tingkat panas di bumi itu juga semakin panas. Jadi sinar matahari berupa gelombang elektromagnetik menyimpan energi. Saat sinar matahari mengenai bumi, bumi menjadi panas kan. Sebagian energi panas ini dipantulkan kembali oleh bumi ke atmosfer, tetapi sebagian terperangkap di atmosfer sebagai gelombang panas berupa sinar inframerah. Jadi di sini matahari itu kan sampai ke bumi, sebagian diserap. Nah, sebagian itu dipantulkan. Jadi tidak semua panas matahari itu diserap oleh bumi. Kemudian kalau yang dipantulkan itu kalau dia itu istilahnya normal atau gas-gas di atmosfer itu pada keadaan normal, maka dia akan dipantulkan kembali ke ruang angkasa seperti itu. Tetapi di sini itu ada gas-gas rumah kaca yang berada di atmosfer yang dia itu menyerap kembali dan memantulkan kembali ke bumi, sehingga di sini bumi itu menjadi double panasnya seperti itu. Nah, jadi di sini yang terperangkap di atmosfer itu dalam bentuk sinar inframerah. Gelombang panas itu frekuensinya lebih rendah daripada ketika dipancarkan oleh sinar matahari tadi. Dalam atmosfer, sinar inframerah ini diserap oleh molekul gas sehingga suhu atmosfer itu akan naik. Kenaikan suhu atmosfer ini disebut efek rumah kaca. Jadi istilahnya atmosfer itu kan ada gas-gas tadi. Itu seharusnya panas matahari itu dipantulkan kembali, itu diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer, sehingga atmosfer kan menjadi panas. Otomatis di bumi itu juga menjadi semakin panas karena ada sebagian yang diserap kembali oleh bumi. Nah, itu adalah efek rumah kaca. Jadi bukan rumah yang terbuat dari kaca ya. Jadi efek rumah kaca itu seperti bumi yang sudah panas, maksudnya pada panas keadaan normal, kemudian sebagian panas yang dipantulkan bumi itu diserap lagi oleh atmosfer atau gas-gas yang ada di atmosfer yang jumlahnya semakin banyak, sehingga atmosfer menjadi panas, sehingga keadaan bumi itu juga akan semakin banyak. Jadi istilahnya sinar itu atau panas itu terperangkap dalam atmosfer bumi. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah pemanasan global tadi. Dalam kondisi normal, efek rumah kaca bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup karena membuat bumi menjadi tempat tinggal bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, alias panas yang diterima itu pada keadaan normal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Adanya efek rumah kaca membuat suhu rata-rata di bumi menjadi sekitar 33 derajat Celcius. Bila tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi bisa mencapai minus 18 derajat Celcius. Jadi sebenarnya efek rumah kaca itu juga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tetapi kalau misalkan gas rumah kaca itu melebihi keadaan normal, maka itu nanti yang akan berbahaya bagi kehidupan di bumi. Jadi akhir-akhir ini kandungan gas rumah di sini suhu tadi terlalu rendah untuk kehidupan makhluk hidup kalau min 18 derajat. Dengan adanya efek rumah kaca, suhunya kan normal 33 derajat. Tetapi akhir-akhir ini kandungan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas yang lain itu mengalami kenaikan. Nah, naiknya jumlah gas rumah kaca itu akan menaikkan efek rumah kaca. Peristiwa naiknya intensitas efek rumah kaca ini disebut dengan pemanasan global. Jadi dia melebihi batas normal karena gas-gas yang ada di atmosfer itu jumlahnya bertambah, sehingga panas matahari yang diserap itu juga semakin bertambah. Atau misalkan bisa dikatakan bahwa panas matahari yang seharusnya dipantulkan itu menjadi terperangkap di atmosfer, sehingga atmosfer menjadi panas. Sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia dengan efek rumah kaca. Nah, di sini itu banyak sekali dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global yang kita sadari sudah terjadi di sekitar kita. Contoh adalah dampaknya itu yang pertama perubahan iklim atau cuaca. Jadi di sini misalkan musim hujan yang seharusnya misalkan jatuh pada bulan Oktober misalkan,
itu menjadi tidak tepat pada Oktober, atau musim panas yang jatuh pada musim kemarau kalau di Indonesia itu jatuh pada misalkan bulan April atau Maret, itu menjadi bergeser. Nah, itu akibat pemanasan global sehingga menjadi iklim atau cuacanya itu berubah. Kemudian kenaikan frekuensi dan intensitas badai atau angin kencang seperti itu. Terus kemudian mencairnya es di kutub. Seperti kita ketahui bahwa es di kutub itu banyak sekarang yang mencair karena suhu di bumi itu semakin panas. Nah, akibat dari mencairnya es di kutub itu akan menjadikan air laut itu ketinggiannya itu naik. Nah, kalau misalkan, karena kan kalau es di kutub mencair berarti kan volume airnya itu kan bertambah, otomatis air laut itu kan naik permukaannya. Kalau misalkan semakin naik, nanti pulau-pulau kecil itu bisa tenggelam. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada akibat pemanasan global bisa mempengaruhi hasil pertanian karena tadi iklimnya yang berubah-ubah, cuacanya berubah, kehilangan gletser atau es yang ada di kutub tadi, dan kepunaan berbagai jenis hewan karena mungkin ada hewan-hewan tertentu yang tidak tahan terhadap panas seperti itu. Kemudian yang terakhir itu apa yang bisa mungkin kalian lakukan untuk mengatasi atau minimal mengurangi atau menghambat dari efek rumah kaca, yaitu yang pertama mengurangi limbah atau mendaur ulang limbah. Jadi limbah-limbah plastik yang tidak bisa didaur ulang itu kita kurangi. Kemudian kalau misalkan sudah bisa digunakan atau terpaksa menggunakan, itu bisa didaur ulang. Bisa kalian gunakan misalkan limbah-limbah plastik dari deterjen, sabun, atau mungkin kemasan-kemasan yang lain itu bisa kalian ubah menjadi kerajinan. Kemudian ada mungkin alat-alat untuk rumah tangga dan sebagainya. Bisa kalian cari inspirasi atau mungkin cari contohnya di YouTube, di internet itu banyak. Kemudian ada mengurangi penggunaan AC. Jadi AC itu freon itu kan juga salah satu yang bisa menjadikan efek rumah kaca. Nah, kalian bisa boleh menggunakan AC, tapi kalau misalkan ketika digunakan di dalam ruangan. Kalau misalkan kalian pulang, misalkan kalian matikan AC itu, atau mungkin kalian keluar dan tidak ada orang di dalam, matikan AC itu. Atau misalkan kalau lagi cuacanya itu dingin atau mungkin tidak panas lah, maka AC bisa dimatikan. Terus kemudian ada menggunakan lampu hemat energi. Begitu juga ketika misalkan siang hari, lampu itu dimatikan. Kemudian mengurangi gas emisi kendaraan pribadi. Jadi kalau misalkan sebisa mungkin, kalau misalkan terutama di kota-kota besar yang transportasi umumnya bagus, itu gunakan saja kendaraan umum, minimalkan penggunaan kendaraan pribadi karena emisi gas dari kendaraan itu juga bisa menyebabkan efek rumah kaca. Jadi kalau misalkan kendaraan atau transportasi umum masih buruk, kalian boleh menggunakan kendaraan pribadi, tetapi jangan sering. Terus kalau misalkan di kota-kota yang transportasinya sudah bagus, itu gunakan saja transportasi umum. Kemudian yang selanjutnya, maksudnya selain mengurangi kemacetan, juga bisa meminimalkan gas emisi buangan dari kendaraan tersebut. Dan yang terakhir adalah membeli produk hemat energi. Jadi itu adalah contoh apa yang mungkin bisa dilakukan untuk meminimalkan efek rumah kaca sehingga terjadinya pemanasan global itu bisa dihambat atau dikurangi lajunya. Sudah. Jadi untuk materi kali ini mungkin sekilas apa yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Terima kasih. Sampai di sini dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.